Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hadratil mukarramin ingkang minulya Bapak Takmir Masjid Darun Najah Bapak Simin ugi sedaya jajaran sesepuh sepuh masyarakat Dusun Jatimalang, Pak RT, Pak RT ada? Ibu-ibu sedaya jamaah ingkang rawuh pemuda, syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan limpahan nikmat iman dan Islam, Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk menggapai, mencetak, menyiapkan diri untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Ingat, saat kita masih hidup inilah kita bisa mencetak sebanyak-banyaknya kebaikan, dan saat kita sudah tak ada, saat kita sudah mantu datang bersama pun Allah hanya hanya kita bisa meninggalkan tiga yang terus mengalir. Yang pertama, idama tabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, sedekah yang jenengan berikan untuk kemaslahatan umat, baik untuk masjid, untuk TPQ, untuk jalan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak cucu kita, tetangga, sanak famili. Dan yang terakhir adalah ketika kita memiliki keturunan anak cucu yang soleh yang itu mendoakan kita. Nah, selebihnya itu kita tidak bisa lagi mencetak kebaikan atau mencetak pahala. Semua terputus karena kita sudah menghadap Allah. Dan Allah memberikan kita kesempatan malam hari ini kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ingat bahwa mencari ilmu itu tidak terbatas pada saat kita sekolah, Ibu. Ibu jenengan eling boten waktu zamannya sekolah niku kan sinau nggih Bu nggih. Nah, pada saat sudah kita berumah tangga, ya kolo-kolo lah kita menyempatkan diri dari 30 hari paling tidak 1 hari saja kita mendengarkan kajian. Ini sudah bisa menggugurkan kewajiban kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terasa Kanjeng Nabi, mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ingat Allah berfirman, ada dua yang bisa mengangkat derajat kita. Yang dari derajat kita itu rendah, dari derajat kita yang hina, baik di sisi Allah maupun di hadapan masyarakat, itu tuh ada dua. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di dunianya maupun di akhiratnya ketika dia mau beriman. Apakah iman cukup? Pak, saya sudah Islam, ini udah cukup untuk mengangkat derajat saya di hadapan Allah. Tidak cukup. Walladzina utul ilma darajat. Iman saja kita tidak cukup, kita sudah yakin bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, Rasul, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada dan qadar. Kita nggak cukup itu. Kita harus juga sedikit paling tidak kita memiliki ilmu. Itulah yang dapat mengangkat derajat kita. Nah, pada malam hari ini, para bapak, para ibu, insya Allah kita sedikit belajar itu. Ya senajan kalau banyak-banyak soalnya ngeten Pak. Kalau banyak-banyak itu
Saiki sing dipikir akeh Pak Ustad. Iki meneh iku blonjo iku belanjaan iku meneh gawe lawan opo? Ke jajan anak opo? Meneh wayahe ngemas pikirane banyak. Mulane kula boten kathah kata. Saiti tapi pelan-pelan saged dipraktekkan. Ngoten nggih? Setuju nggih? Setuju. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Loh, Bu, kitab saya sampai dimakan rayap, Bu. Jarang dibuka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para bapak, tepangaken kula paringi asma Saiful Hadi. Nanti kalau jenengan menjumpai dalam penyampaian saya itu bahasanya campur-campur, harap dimaklum. Saya dalemipun Purwokerto niku daleme mertua, Pak. Daleme mertua, asli kula niku Bekasi, Pak, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat. Ya, tempatnya KDM itu loh, Pak. Kang Deddy Mulyadi. Terus saya nikah tinggal di Lamongan sejak tahun 2017. Sajane sebenarnya sudah 9 tahun harusnya sudah lancar ngomong Lamongan. Tetapi sayangnya setiap saya ngomong sama wong Lamongan, padahal kula pun kaya-kaya wong Jawa ngono, Bu. Ngomongnya ngomong Jawa. Sampai untuk kondi. Lah ngono nyaurine iku kadang tetep pakai bahasa Indonesia. Jadi ini sing kate ngomong Jawa, polane berubah tetap ngomong Indonesia. Dah. Jadi nanti ngomongnya agak campur-campur betul napa-napa nggih Bu, Pak. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, niki hari biasa ya jamaahnya segini, Pak. Apa khusus malam Sabtu niki karena mau ada kedatangan tamu dari Purwokerto rame? Boten ya? Tetap anjane selalu ramai masjidnya, Ibu? Para bapak, para ibu, tentu sholat jamaah ini adalah lebih baik daripada sholat sendiri. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'ati wa isrina darajat. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, satu, tentu dengan sholat berjamaah akan lebih banyak kebaikannya. Ganjarannya langkung kathah, Pak. Ganjarannya langkung kathah. Nah, dengan 27 derajat. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang perempuan bagaimana? Nah, untuk perempuan memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul mar'ati fi baitiha, sholatnya perempuan itu di rumahnya. Tetapi ada pengecualian, Pak. Ada pengecualian. Di banyak kesempatan Nabi juga menyuruh sahabat itu berjamaah. Jadi mereka yang sholat perempuan yang sholatnya lebih baik di rumahnya, Pak. Itu adalah ketika perempuan ini satu, dia tidak aman dari fitnah, Pak. Maksudnya perempuan ini masih muda, cantik, kalau berangkat ke masjid, melewati tongkrongan anak muda, iku akeh sing gudo, Pak. Nah, perempuan yang seperti ini, sholatnya itu lebih baik di rumahnya. Nah, tetapi kalau panjenengan ibu-ibu berangkat ke masjid, kira-kira ana sing godani napa mboten? Mboten ya. Sweet, yuk kate nandi yuk pinarasi. Mboten ya, Bu ya? Aman berarti. Nah, ketika panjenengan aman, apalagi usianya sudah 40, 50 ke atas, sudah semakin dekat kepada Allah, ya kita ikut. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah memberikan stempel, Pak. Orang yang memakmurkan masjid itu ada dua, Pak. Pertama dari segi kegiatannya, yang kedua dari segi bangunannya. Nah,
bangunannya niki sudah bagus, atasnya itu ada awan-awannya tuh, ada warna-warnanya kayak awan beneran ini Pak ya. Nah, bangunan ini sudah bagus. Menurut saya untuk di lingkungan Meragel niki Pak, untuk di Meragel, mulai dari Talo, Dusun Meragel, Jatimalang, Prasakulo, niki masjid niki yang paling bagus. Bangunannya wis nggak diragukan. Apik bangunannya niki Pak. Kubahnya besar, bentangannya juga luas. Nah, dari segi bangunan ini sudah bagus. Tinggal ayo sama-sama kita ramaikan masjid ini, karena perintah memakmurkan masjid itu perintah Al-Qur'an. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid pastilah dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di hari-hari yang lain juga ayo kita sama-sama kita makmurkan masjid kita. Kita kembali lagi, Ibu, kita sepakat bahwa setelah kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah sebagai rukun yang pertama, ya. Kalau saya di Sukorame sering mengucapkan ini, Pak. Seingat saya sudah sejak tahun 2023, Pak. Saya sudah mengikrarkan syahadat niku sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali. Yang pertama niku tiang Sukorejoetan dapat perempuan Katolik asli Palembang nikah sama orang Sukorame menjadi mualaf. Nah, yang kedua terakhir belum lama lagi orang Sukorame polsek ke belakang itu Bu, Gebang. Orang Gebang niku angsal tiang Jepang, Pak. Angsal tiang Jepang. Ya. Nah, niku juga dia mengucapkan kalimat syahadat di depan penyuluh agama di kantor KUA sebagai syarat dia harus Islam dulu kalau mau menikah dengan wanita muslimah. Kadang juga ada yang sebagai syarat toh, Pak. Karena kalau belum Islam dia belum boleh. Karena sampai saat ini alhamdulillah masih kuat, Pak. Masih gagal diajukan di MK, nikah boleh, saya Kristen, dia Islam, nikah boleh. Itu masih sampai hari ini niki masih belum bisa dikabulkan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tetap undang-undangnya masih tetap bahwa nikah beda agama tidak dibenarkan dalam undang-undang hukum negara kita. Alhamdulillah. Jadi mereka kalau mau nikah harus Islam dulu atau Kristen sekalian. Kalau Kristen nikahnya niku di gereja lalu datang ke catatan sipil untuk mencatat. Kalau orang Islam nikahnya di kantor KUA, bisa di rumahnya atau di kantornya. Tetapi satu, Pak, orang Sukorame juga itu dia murtad. Jadi dalam satu catatan belum lama nikahnya, jadi KUA itu memberikan surat nikah keluar atau ngasih rekom. Rekom niki perempuannya dari Sukorame dapat orang Jakarta, dia Islam yang laki-laki Kristen, tetapi si perempuan ini keluar ke agama Kristen. Jadi kadang ada yang, tapi dari 4 ya, yang 3 niki dari Kristen ke Islam, yang 1 ini dari Islam ke Kristen. Jadi Sukorame ini yang sudah sejak 2023 aja catatan saya ada 4. Alhamdulillah lebih banyak yang ke mu'alaf. Kembali lagi Ibu Bapak, setelah kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka sejak itulah kita memiliki kewajiban rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Sholat. Nah, ketika syahadat maka dia sudah masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu melaksukan sholat. Nah, ini tantangannya, Pak. Memang kalau misalnya kita kerjanya ringan, misalnya kerja kantoran lah, atau kerja lebih ringan, itu nggak masalah.
gampang gitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah kalau kita jadi petani, Pak. Nah, disinilah jadi temen istiqomah nopo boten itu di sini, Pak. Jadi ketika sekarang lagi mempeng-mempenge penggawean, nah, coro iki iso nggak tetap jaga sholatnya. Nah, apalagi gini Pak, terutama sholatnya sholat asar. Ini ki saya itu Pak, untuk petani biasanya ini banyak yang keliwat untuk sholat asarnya. Soalnya gini Pak, duhur pulang masih bisa sholat duhur. Nah, dia itu budale niku jam siji. Budale jam siji. Nah, jam siji niki kalau dia pulang ke rumah jam 5 masih menangi sholat. Ya kadang-kadang niki kebablasan untuk sholat asarnya. Tetapi kalau di jamaah Darun aja niki boten wonten ya Pak ya. Boten wonten ya. 5 waktu ya. Ibu, baik Islamnya kita itu ketika kita bisa menjaga sholatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu cagai agama, Bu. Ketika sholat ini tidak dijaga, maka cagai ini akan runtuh. Maka akidah kita akan mudah runtuh. As-sholatu imaduddin, sholat adalah caga utamanya dalam suatu agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Ketika dia menjalankan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Faman tarokaha faqad hajamaddin. Ketika dia meninggalkan sholatnya, maka dia sama saja meruntuhkan akidahnya, meruntuhkan agamanya. Jadi mereka yang tidak menjaga sholatnya, Pak, Bu, itu sangat mudah terombang ambing. Wong-wong melok rono, teko melok rono. Wong-wong melok rene, melok mere. Tidak menjaga, tidak kuat akidahnya. Maka dia akan gampang bukan kalau keluar dari Islam enggak. Biasanya dia lebih mudah apa? Lebih mudah berbuat syiriknya. Akidahnya kurang tapi kuat. Nah, masalahnya gini Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Nah, dalam suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku datang Pak. Niki tadi sebelum berangkat kalau niku yo sinauriin Pak. Saya buka Bukhari Muslim. Yang saya bawa ini kitab ringkasannya Sahihul Bukhari, Jauharul Bukhari. Nah, dalam suatu setunggal kesempatan wonten sahabat Bu datang kepada Kanjeng Nabi, dia sholat, lalu marani Kanjeng Nabi teng jabane masjid. Salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat, padahal dia habis sholat. Akhirnya dia balik lagi, sholat lagi, karena suruh sholat. Selesai sholat, dia datang lagi ke Kanjeng Nabi, salam lagi, dijawab, sholli, sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Begitu terus sampai 3 kali. Artinya apa? Sholat yang dikerjakan si sahabat ini itu tidak sah kata Kanjeng Nabi. Sampai dia mengulang sampai 3 kali. Terus sahabat bertanya, sesungguhnya saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari sholat yang saya lakukan yang sudah 3 kali ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat itu Bu, Pak, yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah kewajibannya. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini perintahnya ya. Tata caranya itu bagaimana? Tata caranya kata Nabi, shollu
kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat yang diajarkan kepada sahabat itu adalah sholat yang dipraktekkan oleh kanjeng Nabi. Maka kenapa dalam agama Islam itu ada dua hukum. Yang pertama, kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada hadis Nabi. Hadis niku nopo Pak Ustadz? Hadis itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, itulah yang disebut hadis. Contoh, sahabat melihat Nabi setelah sholat duhur, Nabi itu sholat sunnah. Nah, lalu diceritakan oleh sahabat, misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Ini salah satu sahabat yang banyak menceritakan hadis, atau bahasa kitabnya itu meriwayatkan hadis. Riwayat ini maksudnya cerita. Saya melihat Rasulullah setelah zuhur niku dan sebelum zuhur niku sholat sunnah. Sebelum zuhur niku 4 rakaat, setelah zuhur niku 4 rakaat. Lalu menjadilah sholat setelah zuhur dan sebelum zuhur niku disunnahkan. Jadi yang disebut sunnah itu apa saja yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, dilihat oleh para sahabat, diceritakan oleh para sahabat, lalu disampaikan kepada kita. Itulah yang disebut hadis. Nah, lalu bagaimana? Maka di sini pentingnya Ibu, Bapak, sholat itu harus sebagaimana yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi sholatnya pripun? Nah, kalau kata kanjeng Nabi, ternyata si sahabat ini, Bu ya, Pak, si sahabat ini sholatnya tanpa nina. Ketika kamu idza roka'a, ketika kamu ruku, maka tunaikanlah haknya. Maksudnya kamu harus diam dulu sejenak. Namanya nina. Ketika i'tidal, tangi saking ruku, berhenti dulu sebentar. Itu namanya nina. Jadi gini Bu, jadi si sahabat itu kenapa tidak dikatakan oleh kanjeng Nabi sampai 3 kali balik lagi, kamu belum sholat, padahal dia habis sholat, datang lagi ke kanjeng Nabi, Nabi saya sudah sholat lagi, balik lagi, karena si sahabat ini tidak tahu caranya sholat kanjeng Nabi. Lalu diajarkan oleh kanjeng Nabi, kalau kamu ruku atau kamu i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, harus ada tumak-ninahnya. Tumak-ninah itu diam sejenak. Contoh, Allahu Akbar. Nih Pak ya, menang sih. Ya kira-kira bangsa 1, 2, 3 detik balik. Nah, kalau jenengan baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dengan jenengan membaca otomatis tumak-ninahnya dapat. Tetapi sesungguhnya Ibu Bapak, yang perlu jenengan pahami, bacaannya itu tidak wajib. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi niki boten wajib. Justru sing wajibnya niku jenengan diem seantawis. Jadi enggak tumak-ninah itu Allahu Akbar. Nah, ini kan nggak diam. Jadi kayak orang ngeper gitu, Bu, nggak ada itunya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini kan langsung. Nah, yang dimaksud tumak-ninah paling tidak satu bacaan itu dia sudah tumak-ninah. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Satu kali aja dia sudah tumak-ninah. Bacaannya tidak wajib, tetapi dengan kita membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, itu kita dapat tumak-ninahnya. Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, diem, tangannya diem, badannya diem, ini namanya tumak-ninah. Ini enggak tumak-ninah, termasuk enggak tumak-ninah nih.
Sami Allah liman hamidah. Nah, yang disebut tumakninah itu semuanya diam. Ini namanya tumakninah. Karena tumakninah itu diambil dari tatma'inna, artinya itu tenang, diem gitu. Ini namanya kita menunaikan haknya sholat. Yang bacaan yang wajib dalam sholat itu yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir pertama, Pak, bukan takbir Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Bukan takbir itu. Yang wajib itu takbiratul ihram. Takbir pertama kali itu loh, Bu. Allahu Akbar itu satu. Yang wajib bacaan ya, Bu. Selain itu semuanya sunnah. Yang kedua, Fatihah. Fatihah. Setiap rakaat wajib Fatihah. Bacaan kewajiban yang kedua, tahiyat akhir. Lupa tahiyat awal enggak? Tahiyat awal itu buatan wajib, ini sunnah. Cuma sunnahnya sunnah abad, sunnah yang kuat. Yang terakhir itu bacaan salam. Karena sholat itu sesuatu yang diawali oleh takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu hanya kata-kata itu saja dan tidak boleh dipanjangkan dan nggak boleh dilebihkan. Panjangnya hanya di lafzul jalalahnya saja, Allahu Akbar. Maka nggak boleh Allahu Akbar. Banyak nggak boleh panjang. Karena lafzul jalalah itu hanya khusus, takbir itu hanya bacaan itu. Selain itu tidak bisa. Misalnya kita mau pakai asma Allah yang lain selain akbar, kan Allah punya banyak nama. Pakai yang lain itu nggak bisa karena takbirnya khusus. Selain itu semua bacaannya sunnah. Ya. Nah, maka tetapi ketika panjenengan baca ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min sa'in ba'du, itu udah dapat banget itu. Paling tidak sami Allahu liman hamidah saja. Nah, ini namanya apa, Bu? Namanya tumaninah. Apa yang harus ada tumaninahnya? Tumaninah ini rukun, tidak bisa ditinggal. Yang ada tumaninahnya satu ruku. Ini ruku, Bu. Yang kedua i'tidal. I'tidal ini bangun dari ruku, sujud, duduk di antara sujud lagi, itu namanya tumakninah dan bacaannya tidak wajib. Yang penting diamnya yang wajib. Diamnya yang wajib. Diamnya itulah yang disebut tumakninah. Diamnya bukan badannya toh sing meneng. Seluruh anggota badannya juga diam. Nah. Tetapi ingat, yang penting juga sebelum kita sholat itu harus suci dari dua hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu kalau kita setelah berhubungan, kalau ibu-ibu setelah datang bulan, atau setelah melahirkan, jenengan setelah melahirkan itu ada darah kadang 60 hari, kadang 40 hari, kadang 1 bulan, itu namanya nifas. Setelah selesai tutup, kita mandi, itu namanya mandi besar. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ingat, tidak ada kesulitan sama sekali dalam masalah niat. Kata Kanjeng Nabi, an-niyatu mahalluha fil qalb. Hahuna, kata Nabi. Hahuna. Niat itu ada di dalam hati. Niat ada di dalam hati. Jadi jenengan mau mandi batin, Gusti kula kate mandi besar, ngilangaken hadas besar, fardu karena Allah, ngono. Kapan niatnya? Niatnya bukan dari rumah, dari kamar, Bu. Niat itu
kerentekno dalam hati itu pada saat awal kewajibannya. Berarti niatnya mandi besar di mana? Pada saat kita menyiram air. Nah, pada saat mandi besar ini juga ada caranya. Paling tidak ada dua. Yang pertama dia niat, yang kedua wajib meratakan seluruh anggota badan harus terkena air. Semua yang terlihat bagian luar ini harus terkena air. Apa yang bagian luar? Ketiak, selangkangan. Ini tidak boleh ada yang tertutupi yang dapat menghalangkan kita dari air. Maka disinilah repotnya kalau orang itu badannya digambar. Di sini repotnya. Karena bisa menghalangi atau jenengan mantun ngecat. Sebisa mungkin permukaan yang kira-kira cat ini menghalangi sampainya air ke dalam kulit, berusaha dihilangkan dulu. Bisa dengan bensin, bisa dengan garam juga hilang. Misalnya cat air itu biasanya itu tembus, Pak. Kalau cat tembok ini tembus. Kalau tipis-tipis tembus. Tapi yang nggak tembus itu biasanya cat kayu, cat besi itu nggak tembus. Karena syaratnya adalah rukunnya adalah niat dan meratakan semua anggota badan tersiram dengan air. Bagian-bagian tubuh yang kira-kira nggak sampai air harus disampaikan. Maka disitulah disebut biasanya mandi besar itu namanya tak keramas. Biasanya kan bahasanya gitu kan, keramas. Karena memang kalau kita cuma siram doang, apalagi yang rambutnya tebel, Pak, itu nggak sampai bawah. Sebenarnya sampoannya nggak wajib. Yang penting semua niki, Pak, harus terkena air. Pak, aku menehi salate urung tuku sampo. Urung sempet tuku sampo lali. Terus nggak mandi wajib ngono. Cuma dua, rukunnya cuma dua. Niat batin dalam jero ati ketika nyiram. Yang kedua meratakan semua anggota tubuh dengan air. Ibu, ini harus hati-hati seperti ini, Pak. Kenapa banyak hadis Nabi yang menerangkan tentang sesuci? Pada suatu hari, niki juga ada di Sahih Bukhari, jenengan yang muda-muda kalau nggak percaya sampai buka GPT. Ada pada suatu hari pernah Nabi itu, Pak, bersama sahabat marro bikobro ini melewati dua kuburan, Pak. Nabi jalan bersama sahabat melewati dua kuburan. Karena ini Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, itu dikasih info tuh. Di dalam dua kuburan ini, dua-duanya ini lagi disiksa. Karena ini yang bercerita Nabi, kita tentu percaya. Kalau kalian orang ngaku wong pinter iki, wah iki lagi disiksa iki, wis iku mesti ngedabrus. Nah ini Kanjeng Nabi pernah bilang seperti ini, agar kita hati-hati, Ibu. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya dua ahli kubur ini, ada dua kuburan, Bu. Nabi bilang seperti ini, sesungguhnya dua ahli kubur ini di dalam kuburnya sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani bi akbarin, dan dia disiksa, mereka disiksa bukan karena dosa besar. Bukan disiksa karena sesuatu yang besar. Mereka nih dua-duanya nih orang Islam, wong mukmin, ahli sholat, ahli ibadah. Tetapi kok disiksa? Kata Kanjeng Nabi, dia ini disiksa bukan sesuatu yang besar. Karena mereka ini ahli sholat, ahli ibadah. Karena Kanjeng Nabi yang pertama ini disiksa karena dibaulin. Karena dia tidak tuntas, tidak hati-hati tentang baulin. Baulin itu maksudnya pipis.
dia tidak menjaga najisnya tentang najis. Dia tidak hati-hati najisnya pipis. Belum tuntas sesuci dari buang air kecil, dia langsung sholat. Maka sholat yang dikerjakan masih membawa najis, ini sholatnya tidak sah. Karena hadas itu sesuatu yang tidak terlihat, yang terlihat itu namanya najis. Jadi dia harus bersih dari hadas, dan dia juga harus suci dari najis. Mana yang harus suci, Pak? Paling nggak yang kita kenakan. Yang kita kenakan dia harus suci semua. Ini baju, ini celana, atau ini sarung. Jangan sampai yang kita kenakan ini terciprati oleh air pipis kita. Kalau pipis bayi di bawah 2 tahun itu najisnya mukhafafah. Kalau awak dewe ini bayi gede, najisnya itu udah najis mutawasito, maka dia harus dibersihkan. Jadi si ahli kubur ini ahli sholat, ahli ibadah, tapi jadi siksa, Pak. Karena apa? Karena sesuatu yang kecil, yaitu meremehkan tentang najisnya pipis. Maka kita hati-hati tentang masalah najis. Yang kita gunakan baju dan tempat kita. Tempat bukan misalnya ibu satu ruangan nih, satu kamar nih ya. Enggak semuanya harus suci semua, enggak. Paling tidak tempat yang kita gunakan untuk berdiri ini sejadah nih panjang nih, Pak. Ya, Pak. Di sana misalnya ada najis, ini enggak masalah. Yang penting tempat kita berdiri ini, tempat kita sendaku niki lutut kita sama tempat tangan kita, dan apa nih namanya? Batuk gitu. Itu harus suci. Karena kata Kanjeng Nabi, as-sujudu bisa ba'ati a'udha'in. Ketika kamu sujud itu harus dengan 7 anggota sujud. Maka 7 anggota sujud ini kalau kita terkena bawah nih, ini harus dia suci. 7 anggota sujud niku 2 ujung telapak kaki niki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 dahi. Tempat yang terkena kita ketika sholat, ruku, dan tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua kaki kita, ini harus suci. Harus suci. Paling tidak gini Ibu, kalau di masjid ini kan enak dan terjamin kesuciannya. Nah, kalau kita di rumah, kita punya anak kecil nih Pak, Bu ya. Kita punya anak kecil, Pak. Kadang anak kecil nih Bu, yo pipisnya kalau lebih dari 2 tahun kan udah najisnya udah sama kayak orang dewasa. Maka kita harus menyiapkan tempat yang untuk sholat. Dan untuk melangkah ke tempat yang kita sholat itu, kita pakai sendal yang khusus di atas ruangan. Itu lebih aman. Makanya lebih aman lagi sholatnya di masjid. Karena udah jelas-jelas terbebas dari najis. Ingat? Tadi hadisnya sahih, wonten teng Sahih Bukhari wonten 2 orang yang disiksa di alam kuburnya bukan sesuatu perkara besar, tetapi dia sembrono masalah najis. Agar apa? Agar kita berhati-hati tentang najis. Jangan sampai ketika kita sholat ada sarung kita, baju kita, atau ketuk kita terkena najis. Maka hukumnya kita harus baleni saestu. Harus baleni sholatnya. Iya kalau tahu. Moga-moga kita dimaafu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama kita harus suci dari hadas besar. Untuk menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi wajib. Rukunnya ada berapa tadi mandi wajib, Bu? Ada wonten kali. Sing setunggal napa? Setunggal napa? Niat. Niate pripun? Niate batin jero ati. Saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar.
fardu karena Allah. Niat iku panggonane ning jero ati. Kaping kalih napa rukune? Meratakan semua air ke seluruh anggota badan. Kuping ini Bu ya. Kuping yang bagian terlihat ini harus kena air. Bukan dalamnya. Yang kelihatan dari luar ini bagian luar. Rambut, dalamnya rambut. Ini hadis berapa? Yang kedua, sholat juga harus suci dari hadas kecil. Hadas kecil. Cara menghilangkannya dengan berwudu. Berwudu itu sebenarnya kalau kita ambil yang wajib-wajibnya saja, Pak. Ya, ambil yang wajib-wajibnya saja. Pertama itu basuh muka. Itu wajibnya saja. Tetapi kalau kita habis ngopi atau kita habis ngerokok karena mulut kita bau, ini makruh hukumnya kalau kita bawa untuk sholat, maka kita berkumur di situ. Maka di dalam Islam itu ada namanya bersiwak. Intinya jangan sampai ketika kita sholat itu mulut kita ini berbau, karena sholat itu adalah kita berbisik, tatajafa junubuhum, kita berbisik dengan Tuhan, maka jangan sampai mulut kita ini bau. Maka ada berkumurnya, walaupun sebenarnya berkumur itu tidak wajib dalam wudu. Yang pertama nopo Bu? Wajah. Kewajiban pertama niki wajah. Nah, ketika awal kita mengusap wajah, disinilah kita niat. Niatnya gimana? Ya tadi lagi niatnya. Batin lagi. Kalau kita dulu belajar nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardholillahi ta'ala, itu kita belajar. Belajar hafalan saja. Aslinya niatnya niku batin saja sudah cukup. Soalnya gini Bu, kenapa kita harus niat? Karena wong cuci muka niku kan kata. Cuci muka niku kan kata. Ada yang cuci muka itu membersihkan muka saja. Nah, jangan sampai ketika kita cuci muka ini tidak niat wudu, nanti saru. Maka ketika kita sedang cuci muka ini, basuhan pertamanya itu harus kita niati, Bu. Niatnya paling tidak kita batin, Gusti kula niki wudu, ngilangaken hadas kecil fardu krana Allah. Ngusap wajah, niki yang wajib dulu ya. Ngusap wajah, ngusap tangan, sebagian rambut, lalu kaki. Terakhir itu tertib. Tertib itu maksudnya urutannya tadi. Muka, tangan, sebagian dari rambut niki, kalau nggak ada rambutnya ya mana batas sya'rinya, tempat tumbuhnya rambut. Karena nggak semua orang itu punya rambut, Pak. Nah, setelah itu terakhir cuci kaki. Loh Pak, kok nggak ada kupingnya Pak? Ini kita bicara yang wajib dulu. Bicara yang wajib, rukunnya itu saja. Kalau jenengan ngelampaiku saja itu sudah cekal. Nah, masalahnya saya masih menjumpai mereka yang berwudu niku tidak sempurna wudunya, kurang api. Jenengan kalau yang tadi itu ya Bu ya, yang wajib nih ya, yang hati-hati yang wajib saja. Wajah, tangan, sedikit ini mah gampang kalau yang ini, sama kaki. Nah, tangan nih Bu, biasanya nih karena biasanya ini bajunya panjang, ini angel. Biasanya nggak sampai sini. Harus sampai sini Bu, melebihi sini. Nah, kata Nabi ada namanya gurron muhajjalin. Gurron muhajjalin itu adalah bagian-bagian wudu ini jenengan lebihkan, itu nanti mencelorot. Itu namanya gurron muhajjalin. Kalau kamu ingin bersinar anggota tubuh kamu ketika di padang mahsyar nanti, ini sahih Pak, maka lebihkanlah untuk membasuh anggota wudu. Jadi jenengan wajibnya sampai sini, sampai sini. Kaki wajibnya
Allah menciptakan mata kaki ini batasan. Ya dilebihkan sampai sini. Yang wajib itu yang hati-hati yang wajibnya saja. Jangan sampai yang wajibnya sini benar-benar tidak tersampaikan, tidak sempurna. Wajah, tangan, rambut atau tempat tumbuhnya rambut, kaki itu yang benar-benar diperhatikan. Jangan sampai muka ini, makanya perempuan itu wudunya itu harus dicopot ini kerudungnya. Kalau nggak dicopot kerudungnya niku boten sempurna, sulit. Karena wajah itu harus sampai sini, Pak. Sini nih. Ini ada kribil nih, ini batasnya. Yang atas ini mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini. Ini wudunya Kanjeng Nabi dan ini wudu yang sah. Ininya sampai sini. Tangan harus sampai sini. Nah, untuk tangan itu bahkan disunahkan wa yuhallilu. Sela-selanya ini diginiin, itu sunnahnya. Kalau misalnya kira-kira udah masuk ya langsung saja. Ya, tangan lalu kaki. Nah, untuk rambut, untuk di rambut itu sunnahnya seperti ini. Sunnahnya rambut ya. Sunnahnya rambut itu ke belakang, itu balik lagi ke depan. Ini sunnah. Wa minas sunnati ini seperti ini. Tetapi walaupun secara sahnya saja, jenengan gini saja udah sah. Yang penting basah sedikit. Itu sah. Kalau kita mau sempurna tadi, kalau kita mau gurun muhajjalin, ya, kita gurun muhajjalin, simahum bi wujuhihim min asari sujud, wajah kita ini mau bercahaya. Ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka lebihkan. Maka yang sunnah seperti ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ke belakang, balik lagi ke depan. Ke belakang, balik lagi ke depan. Kalau perempuan seperti apa? Perempuan rambut di atas sampai ke sini. Gini, Bu. Iya. Kalau perempuan kan nggak bisa dikedepanin ya, Bu ya. Walaupun kayak gini juga sudah sah. Niki memang ngaji babakan fikih seperti ini ngantuk, Pak. Beda sama ngajinya guyonan. Guyonan apa sih, Men? Ini ngajinya ibadah seperti ini, Bu. Agar apa? Agar sholat kita ini semakin lama semakin berkualitas. Sholat itu paling tidak kita mencontoh Nabi, yang paling tidak mencontohnya kan ada yang mencontohnya 10%, 20%, ya. Kalau mencontohnya banyak mungkin nggak bisa karena Nabi aja kakinya kan sampai bengkak. Karena saking lamanya sholat. Ini nggak payu kalau di desa, Pak. Yang sing payu niku sholat niku kulhu sama inna baina ngoten to, Pak. Malah kula nek suwe titik iku diguring ngene, Pak. Kul wale. Lho, kula niku, Pak, awitane ya rada kaget. Biasa teng pondok niku ya salat ya enggak tahu cepet, Pak. Awitane kon ngimami ya jenenge kok pondok kon ngimami lho, Pak. Lho ngimami suwe iku, Pak. Seneni Pak be jamaah. Pak, ngimami suwe men padahal sing tak baca pendek. Ya, cuma 3 menit apa 2 menit itu jadi suwe katanya. Astagfirullah, sing cepet iku sak piro ngono. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hadas besar, hadas kecil barulah kita setelah selesai itu barulah kita bisa benar-benar melaksanakan sholat. Tetapi ingat, Bu ya, najis itu tidak semua kotor itu najis loh ya. Kadang orang itu bajunya kotor sedikit, ini najis. Najis enggak seperti itu. Najis itu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Baik jalan depan, kemaluan, atau jalan belakang, baik dari manusia atau hewan. Itulah najis. Walaupun yang keluarnya sedikit. Ya, atau yang najis lagi itu innamal khamru wal maisuru wal azlamu rijsun. Rijsun itu najis. Tapi itu kan jarang. Innamal khamru itu minuman keras. Itu najis, tapi najis yang ada di sekitar kita itu
semua yang keluar dari manusia atau hewan, baik dari depan maupun belakang, itulah yang disebut dengan najis. Jadi, kalau jenengan ada baju, sarung, kena tanah, kena noda sedikit, itu bukan najis. Kadang orang tuh nggak mau sholat, apa awalnya rusuh yang ini nggak asa-asan. Padahal itu tidak najis. Jenengan kena linet, kena endut di sawah, nggak mungkin itu najis. Di sawah itu tidak ada kotoran ayam. Pasti, misalnya kena tanah, Bu, ya nggak masalah. Kalau nggak ada lagi ya sampai pakai ya. Kalau ada ya jenengan ganti. Karena khudu zinatakum inda kulli masjidin. Memang perintahnya gunakanlah yang terbaik kalau kamu untuk datang ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, memang sholat itu perasa saya, Bu, ya. Kalau memang dari orang Islam itu se-Indonesia itu sekarang jumlahnya 85%, Pak. Jumlah kita ini, saya ini orang kemenang, Bu, yang selalu mengontrol jumlah orang Islam. Dan jumlah orang Islam itu memang turun. Dulu itu 90%, sekarang itu kita tinggal antara 83 sampai 85%. Nah, dari jumlah penduduk kita 200 berapa, mungkin kalau yang kita hitung yang sholat itu, kita gampang lah menemui orang. Masalahnya gini, Bu, Pak. Ini awak dewe wis gerang kayak ngene lho, Pak. Ini awak dewe gak sembayang niku sapa sih katanya neni, enggak ngerti, Pak. Ini cah cilik iku ya, Bu, ya. Ger wis salat apa durung? Salat toh. Senen ini enggak sembayang. Tetapi itu juga udah mulai bergeser, Bu, loh, Bu. Saya ngene, jenengan nenek anaknya atau putune metu, Bu. Dulin. Ketemu esuk jam 2 enggak mulai. Lagi mulai ku jam 2:30. Kon dia ger sing sampe takon apa? Sing sampe takon ya apa? Jenengan nenek putu anak dulin CSD atau MI ya. Jam 2:30 lagi muli. Nah, dia enggak mula-muli. Sing sampe takon ya apa? Wis mangan ta urung ngoten ta, Bu? Biyen mboten ngoten, Bu. Kon dia yang mainnya iku lho wis salat zuhur ta urung? Ini ku wis mulai lah. Langka. Nah, Ibu, Bapak, pada saat zaman seperti saat ini ya, ini kalau di sini anak mudanya enak mau ke masjid. Pak, Bu, saya niki di KUA dan saya banyak menjumpai anak usia 16 tahun minta dinikah. Nggak boleh, Pak. Ya, Pak, wis enek isine. Nikah itu harus umur 19. Nah, umur SMP wis jalur rabi. Lu kok jalur rabi? Kenapa toh, Pak? Kenapa? Wis iku ya, Pak. Wis 3 wulan ya, Pak. Kemarin. Nah, kalau anak kita mau selamat, Pak, Bu, dimulai dari kita sendiri, dari keluarga dulu. Kita mulai dari keluarga kita. Oh, boten, Pak. Anakku iku wis tak sekolahno teng sekolah elit, Pak. Sekolahnya wis semua pi. Wis dijamin. Boten, Pak. Nomor 1 niku benteng keluar anak niku dari keluarga. Bagaimana caranya? Caranya itu jenengan harus bisa menjadi contoh. Iki sing ampun dadi wong tua niku, Bu. Ngapunten kalau masalah sholat, nggak ada komanya, titik. Agak tegas saya itu rodo dikandani gala ya suara popo. Masalah sholat. Jenengan yang nggak tegas masalah sholat. Saya kan juga pernah anak-anak. Sholat sekolah titik ger sholat ala Bu ini. Kalau masalah sholat. Ketika dari kecil niki sudah dibiasakan, insya Allah gede ini buatan tapi kangelan. Nah, tetapi kalau sudah SMA atau SMP baru disuruh sholat, nanti sulit. Nah, masalahnya ngeten Pak, Bu. Sing paling efektif ngajak alare sholat niku, sing paling efektif niki Pak.
terus Kanjeng Nabi pripun sing paling efektif, sing paling mandi nek oleh ngajak lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ojo nganggo kakek ngomong, nganggo contoh, nganggo tindakan. Jadi nek pengen anake rajin sholat, mbok pakne yo nggak sembahyang. Ngono ya Bu ya. Ojo kuras ngongkon sembahyang awak dheweke enggak. Ger, ayo sholat, udah lo, enak. Iki jenenge ngejak orang ngongkon. Nah, maka bahasanya wong sing ngejak-ngejak iku apa disebut apa Mas? Orang yang ngajak kebaikan itu disebut apa? Ustadz itu loh disebut apa? Penceramah itu disebut apa? Dai. Dai disebut dai kan? Dai itu dai iku artine wong sing ngejak. Karena bahasanya dalam Al-Qur'an ud'u, ajaklah ila sabili rabbika maring dalan keapian dalane pangeran bil hikmati wal mau'idotil hasanah kanthi bijak. Ajaklah, maka sing paling efektif nopo Bu anake dijak cocok nopo mboten Pak, aku wis gerang kayak ngene wis waya anakku sing ngongkon. Nek jenengan gadah anak kadang anak lali diingatkan. Diingatkan jenenge cah nom duwe bocah cilik. Dok, nak, anakmu kon sembahyang, ajaan sembahyang di masjid kono lho. Putune mbahane niku yo kon ngingetno. Ngono ya Bu ya.